Polisi menangkap suami yang tega membunuh dan memutilasi istrinya sendiri di Ciamis, Jawa Barat. Polisi menyebut pelaku sempat melukai dirinya sendiri usai membunuh istrinya. Polisi dibantu warga terpaksa mengikat hingga menggotong tarsum pelaku mutilasi sang istri karena mengamuk saat akan ditangkap polisi. Warga bilang perilaku aneh tarsum sudah terlihat dalam beberapa hari sebelum peristiwa pembunuhan. Salah satunya tarsum mencoba melukai diri sendiri hingga bunuh diri. Hari Rabu kemarin ada kejadiannya, tiba-tiba aja. Iya. Kayak yang kemarin hari Rabu apa Pak, kejadian apa? Kejadiannya dia kayaknya mau bunuh diri katanya, udah itu membanting-bantingkan kepala ke tiang listrik katanya. Oh, si pelaku. Iya, rajin dia marah sama orang-orang juga biasanya. Jadi nggak nyangka sama sekali gitu. Memang aktivitas sehari-harinya apa Pak? Dagang itu kambing, jual beli kambing dianya. Masih sampai sekarang? Iya, masih. Ternyata tuh jam sebelah yuk nyata beneran. Polisi menghentikan sementara proses pemeriksaan terhadap suami pelaku mutilasi istri di Ciamis. Proses pemeriksaan dihentikan karena kondisi kejiwaan dan emosi pelaku yang belum stabil. Polisi menyebut pelaku sempat melukai diri sendiri usai membunuh istrinya. Sementara polisi masih mendalami dugaan utang pinjol yang membuat pelaku depresi. Fisik setelah pelaku kami amankan ditemukan beberapa goresan senjata tajam di lengan kiri dan juga ada tusukan benda tajam di betis sebelah kanan belakang. Judi slot yang dilakukan oleh anaknya sendiri ini gimana Dan? Tentunya semua informasi yang berkembang kami akan tampung dan kami akan lakukan pendalaman. Jadi untuk hal tersebut kami belum bisa berbicara terlalu jauh, tapi semua informasi kami akan dalami. Masalahnya mau besok pun jalan. Astagfirullahaladzim. Warga desa Cisontrol, Ciamis, Jawa Barat digegerkan dengan kasus mutilasi yang dilakukan suami kepada istrinya sendiri. Peristiwa pembunuhan keji ini dilakukan di dekat rumahnya dan disaksikan oleh warga. Ketua RT Desa Cisontrol menyebut warga ketakutan karena usai memutilasi, pelaku berkeliling membawa senjata tajam. Udah ada informasi, saya langsung kembali ke sini, gitu, ke lokasi, gitu, ke tempat. Ternyata di tempat itu udah ada kejadian pas papasan sama si pelaku, gitu istilahnya. Dia udah membawa baskom, masih bawa pisau, jadi nawarin nama saya didik, katanya tolong ngurusin biar jadi orang yang benar, katanya yang baik, gitu, tolong itu aja, gitu. Nah saya tanya, karena kecurigaan nggak biasanya dia menitipkan anak. Saya tanya, kamu mau kemana? Udah nitipin anak, saya mau kerja. Polisi menyebut kondisi kejiwaan pelaku masih belum stabil sehingga proses pemeriksaan belum dapat dilakukan. Polisi berencana akan memeriksa kejiwaan pelaku minggu depan. Jadi kadang bisa menceritakan kronologis awal kejadian, kemudian tidak nyambung lagi, dan karena teriak-teriak pada proses kami menginterogasi dan mengambil keterangan, semalam kami hentikan dulu karena kondisi kejiwaan pelaku yang masih labil dan kami kembalikan ke tahanan. Selain pelaku, saksi siapa saja Pak yang sudah diperiksa polisi dan bagaimana hasilnya? Sementara pendalaman ke keluarga sendiri sudah ada yang kami periksa. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini, namun masih menyelidiki motif pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan pelaku. Tim Liputan, Kompas TV.
Kejiwaan pelaku masih tidak stabil hingga polisi menghentikan proses pemeriksaan sementara. Lantas apakah depresi yang diduga dialami oleh suami bisa menghentikan proses hukum untuk perbuatan keji pelaku kepada istrinya sendiri? Kita ulas saudara petang hari ini bersama psikolog klinis Lisa Japri dan juga ada ahli hukum pidana Jamin Ginting. Selamat sore Mbak Lisa, selamat sore Bung Jamin, sehat selalu. Selamat sore Mbak Nilu, sehat selalu. Baik, saya ingin ke Mbak Lisa dulu nih bicara soal apa kesaksian yang muncul dari tetangga yang menyebutkan bahwa pelaku ini menunjukkan perilaku yang aneh begitu sebelum membunuh istrinya dalam beberapa hari. Dan warga beserta dengan keluarga ini juga menyadari gitu bahwa ada nih agak aneh gitu perilakunya. Apakah perilaku-perilaku aneh yang dimunculkan dalam beberapa hari terakhir itu bisa kita sebut sebagai indikasi ke arah orang ini depresi? Mbak Lisa. Iya, kejadian ini tentu saja sangat shocking ya dan miris juga dalam arti ini benar-benar kembali membuktikan bahwa pentingnya pendidikan, pengetahuan, pemahaman akan kesehatan mental. Ada seseorang yang sudah sangat berubah drastis, apalagi kalau tadi dengar cerita dari warga, sebelumnya ada kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri, kecenderungan bunuh diri yang tadinya sebenarnya ramah, baik-baik saja. Nah ini sebenarnya pada saat itu harusnya segera dicari bantuan. Berikutnya kalau kemudian banyak beredar, saya baca berita, ini langsung ada statement pelaku depresi. Yang harus saya tekankan, tidak semua penderita gangguan depresi itu bisa melakukan tindakan se-ekstrim ini. Itu nggak semudah itu, gitu ya. Jadi gangguan depresi dengan penyerta gangguan psikotik, karena sempat ada saya baca berita juga bahwa dia ada bisikan goib, ada hal seperti itu. Jangan-jangan memang ada kecenderungan psikotik juga, halusinasi yang mengakibatkan dia tidak mampu untuk berpikir, menganalisa logikanya itu berjalan dengan baik. Jadi mungkin saja depresi itu sudah ada, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini gara-gara depresi gitu. Karena sekali lagi saya tekankan, tidak semua penderita depresi gitu ya bisa melakukan hal tindakan sampai se-ekstrim ini. Oke, jadi kalau misalnya seseorang sampai melakukan tindakan yang ekstrim seperti ini, dia bisa saja sadar melakukannya begitu dan tidak dipengaruhi oleh kondisi psikologisnya atau bagaimana Mbak Lisa? Oh, tentu saja dia tidak sadar. Jadi gini, kalau kita berbicara pada saat kita berperilaku, pada saat kita berinteraksi sosial, pada saat kita bekerja, belajar, itu ada satu organ tubuh kita yang sangat berperan, yaitu adalah organ otak. Kalau kita mencoba untuk mensimpelkan penjelasan mengenai otak itu kayak segumpalan daging, terus banyak kabel-kabelnya, Mbak Nilo. Nah, ini ada kabel analisa, logika, kabel memori, kabel emosi. Nah, ketika kemudian sudah sampai ada perilaku ekstrim seperti saat ini ada kabel yang istilahnya tuh korslet yang mengakibatkan daya nalar dia, penguasaan dia, remnya dia untuk tidak melakukan hal-hal ekstrim seperti ini itu tidak jalan gitu. Nah, kenapa sampai bisa korslet gitu, katakan sama aja seperti misalnya kabel listrik di rumah. Kalau ada penekanan yang berlebih pada satu titik listrik, mungkin yang lebih cepat korslet adalah lampu tersebut dibanding lampu yang lainnya. Nah, ini mungkin masalahnya sudah menumpuk. Kalau misalnya ada tekanan dari pinjol, kemudian katanya ada berita juga dia ekonominya lagi menurun karena usahanya bangkrut, komunikasinya sepertinya dengan istrinya juga tidak baik, dengan anaknya juga tidak baik, kemudian dia mungkin tidak ada tempat bercerita, itu mungkin mengakibatkan terjadi penumpukan yang akhirnya korslet, dan ketika dia sudah korslet, apapun yang dia lakukan itu di luar kesadarannya dia, Mbak Nilo. Oke, baik, saya ingin ke Bung Jamin dulu. Bung Jamin, ini kan polisi sementara sih menghentikan ya proses pemeriksaan karena emosi tidak stabil dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau seperti ini nih, bagaimana nih harusnya polisi mengambil tindakan nih Bung Jamin? Sementara di satu sisi juga akan dilakukan pemeriksaan kejiwaan juga terhadap pelaku ini. Ya, jadi begini Mbak Nilu, terkait dengan orang yang bisa dikategorikan sebagai dilepaskan dari jerat hukum pidana, itu di pasal 44 ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf itu pertama kalau jiwanya terganggu sejak lahir atau dalam masa pertumbuhannya dia ada penyakit yang mengakibatkan jiwanya terganggu. Nah, mungkin di kategori nomor 2 ini dalam pertumbuhan jiwa terganggu, tetapi itu ada jangka waktu yang cukup lama, bukan insidensial seperti ini begitu. Jadi dengan kalimat yang insidensial seperti ini jiwanya terganggu, itu hanya temporary, jadi tidak termasuk dalam alasan pemaaf yang bisa tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Itu bukan bagian alasan pemaaf. Nah, nanti setelah ini satu, yang kedua
ini pelaku tindak pidananya tertangkap tangan, begitu. Artinya apa? Artinya sedang melakukan tindak pidana, setelah melakukan tindak pidana dia tertangkap tangan. Artinya apa? Artinya dia adalah pelaku yang sudah pasti dia pelakunya. Jadi kalau sudah pasti pelakunya, tinggal menentukan jadi tersangka dan untuk menetapkan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Oke. Nah, kalaupun dia tadinya dianggap sebagai tidak bisa memberikan keterangan, keterangannya bukan satu-satu alat bukti, punya alat bukti lain. Jadi jangan sampai nanti dia nggak sadar terus, dia tidak bisa dipidana, bukan begitu. Jadi artinya kalaupun memang dia dari hasil uji kejiwaan dia ternyata memang depresi, bukan dia masih tetap bisa diproses secara hukum begitu ya Bung Jamin ya? Depresi itu bukan suatu penyakit kejiwaan atau sakit jiwa. Jadi depresi itu bukan jadi suatu alasan untuk dia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Dan dia waktu melakukan perbuatan itu dia sadar, saya kira. Dia sadar, emosi aja kan, emosi. Dan juga dia adalah pengusaha kambing dan sapi, tadi dikatakan begitu kan. Dan sempat berbicara menitipkan anak lagi. Nah, berarti kan waktu dia menitipkan anak itu adalah pembunuhan berencana. Ini harusnya hukumnya lebih berat karena dia sudah mempersiapkan alat dan cara untuk melakukan tindak pidana supaya terlaksana, begitu Mbak Nira. Oke, baik. Saya Mbak Lisa ini kan informasi yang beredar ini soal ada hutang pinjol begitu ya, dan ada masalah bangkrut juga dengan bisnisnya. Tekanan-tekanan seperti itu memang bisa menyebabkan orang jadi mengalami masalah kejiwaan tadi, depresi dan lain sebagainya, Mbak. Tadi agak putus-putus Mbak Nilu, maaf, bisa diulang? Kan informasinya bahwa pelaku ini ada utang pinjol, kemudian juga bisnisnya bangkrut, masalah ekonomi lah di keluarganya. Apakah itu memang bisa membuat orang menjadi mengalami depresi atau masalah kejiwaan sampai kemudian dia berperilaku kejam seperti ini? Secara psikologis kita itu punya resilience, ketangguhan yang berbeda-beda Mbak Nilo. Jadi bisa saja orang yang karena pinjol jadi stres, ada orang yang pinjol nggak kenapa-napa gitu. Jadi ini bergantung. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah daya ketangguhan setiap orang itu berbeda. Yang kedua, berapa lama dia berada pada kondisi tertekan tersebut. Kalau itu sudah sekian lama dan terus menekan, itu bisa sekali kemudian ya tadi terjadi penumpukan dan akhirnya kemudian meledaklah cerita mudanya seperti itu. Kemudian bagaimana dengan support system dia juga, lingkungan sekitar. Apakah ini turut membantu mengurai benang yang kusut atau malah menambah tumpukan beban tersebut, mohon maaf gitu. Nah, ini banyak faktor yang kita tidak bisa apple to apple gitu ya, one size fits all. Kalau pinjol pasti semua akan seperti ini, belum tentu juga. Jadi banyak faktor lain sebenarnya yang turut berperan sehingga mengakibatkan perilaku ekstrim ini terjadi. Oke, jadi orang yang depresi belum tentu akan melakukan perbuatan yang keji seperti ini, begitu Mbak? Oh, tentu saja tidak gitu. Sekali lagi saya akan tekankan dan ini menjadi pemahaman kita bersama yang sangat penting ya. Tidak semua, karena ada pelaku depresi itu yang pengennya nggak punya energi sama sekali. Jadi hanya pengen baringan, nangis, kemudian nggak makan, nggak minum, boro-boro berinteraksi. Karena kan melakukan tindakan yang seperti pelaku lakukan itu kan butuh energi besar sekali ya. Gitu. Nggak semua pelaku penderita depresi itu mampu melakukan hal tersebut. Banyak yang sudah sangat-sangat tidak ada energi, pengen baringan aja, nggak mau ngapa-ngapain, hanya nangis, nggak mau makan. Dimana mungkin perilaku itu sebenarnya sebelumnya mungkin sudah ada, tapi lingkungan sekitar khususnya orang-orang terdekat yang berinteraksi dengan dia itu skip. Karena tadi sempat kan ada cerita beberapa hari sebelumnya itu pengen bunuh diri. Jadi kayak udah ada helplessness, pengen udah deh nggak ngapa-ngapain deh. Tapi itu mungkin skip, berlanjut lagi sampai kemudian terjadilah tindakan ini. Oke, Bung Jamin, jadi kira-kira kalau misalnya seperti ini kondisinya, pelaku ini bisa dijerat dengan pasal apa ini dalam kasus ini? Kalau saya kira ini adalah pasal pembunuhan berencana. Jadi sudah direncanakan untuk menghabisi istrinya karena keadaan ekonomi. Atau juga pasal pembunuhan biasa 338. Nanti apa yang membedakan? Yang membedakan pertama adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sudah dipersiapkan. Nggak seketika. Lalu dia tadi ada indikasi menitipkan anak, ya, supaya anaknya mungkin tidak melihat. Tapi yang menjadi sasaran istri, kita tidak tahu motifnya. Kenapa istri? Itu kan pertanyaannya. Kenapa istrinya? Mungkin ada, kita bisa menduga-duga. Tapi yang pasti orang ini tidak bisa lepas dari jerat hukum.
Mbak Oke, Nilu. baik. Tidak bisa lepas dari jerat hukum. Terima kasih Bung Jamin Ginting, Terima ahli kasih, Mbak hukum Nilu. pidana, dan juga Mbak Lisa Japri, Lisa. psikolog klinis, sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu. Pak Jamin. Kami akan kembali, saudara, dengan informasi